Halo Center Lovers, dimanapun berada, ketemu maning karenyo ning area oprek channel yang membahas center dengan cara ngawur. Pada kesempatan video kali ini saya hanya ingin cerita, ingin ngobrol-ngobrol saja dan sekaligus nanti akan test root satu buah senter yang sudah saya upgrade. Ini adalah senter brand Nextool punyanya Om Apeng dari Malang yang kemarin itu sudah saya buatkan video bagaimana cara membongkar dan sudah saya servis juga untuk bagian drivernya. Setelah diservis bisa menyala, sudah saya test root juga, tapi ketika digeber untuk drivernya itu kembali jebol, sehingga setelah saya konsultasikan kepada Om Apeng, kata beliau untuk senternya bisa di-upgrade saja. Jadi untuk senter ini sudah saya upgrade dan untuk bahannya saya menggunakan chip LED XHP 50.3 yang di reflow dari Convoy. Kemudian untuk bagian drivernya saya menggunakan driver 6 ampere 12 grup dari Convoy yang sudah saya setting di grup kelima, yaitu sesuai permintaan dari Om Apeng hanya menggunakan 3 mode 1%, 50% dan 100% kalau nggak salah. Selain menggunakan chip LED XHP 50.3 dan driver 12 grup 6 ampere, untuk switchnya juga saya upgrade karena switch bawaannya itu kemarin pada saat menggunakan driver dan chip LED 6 ampere untuk switchnya itu nggak kuat ya, sehingga saya upgrade sekalian. Nah, di sini yang bikin saya mumet itu setelah ganti switch sebanyak 3 kali, untuk switchnya itu kalah semua, tiga-tiganya kalah termasuk switch bawaannya, sehingga setelah saya konsultasikan ke beberapa teman, saya gunakan switch dari Om Ten dan ini sudah saya geber di mode high-nya atau di mode 100%-nya. Alhamdulillah untuk switch-nya aman, untuk chip LED-nya aman, untuk drivernya aman, tidak ada kedip sama sekali. Terus untuk bagian penchargerannya, senter ini kan awalnya di charger di bagian bodi langsung, berhubung menggunakan driver 6 ampere dari Convoy, sehingga untuk penchargerannya itu saya akali menggunakan charger eksternal yang saya rakit menggunakan modul TP4056 satu buah seperti ini. Untuk chargernya bahannya ini TP4056 satu buah, terus ini ada switch dan ini holder baterai 26650. Kemudian di sini ada satu buah LED. Jadi ini fungsinya bila mana di tempatnya Om Apeng nantinya mati lampu, ini bisa dijadikan sebagai senter darurat seperti ini. Nah, ini bisa dijadikan bonus juga untuk Om Apeng itu ya. Kan lumayan. Nah, seperti itu. Jadi intinya untuk kekurangan dari senter ini, yang pertama itu tidak bisa mencharger di bagian body center. Kemudian untuk LED indikatornya itu sudah tidak berfungsi lagi. Tapi jangan khawatir untuk Om Apeng, senter ini ketika baterainya sudah drop, untuk drivernya memiliki proteksi baterai, jadi untuk baterainya lebih aman. Untuk mengetahui baterainya itu sudah drop atau belum, ketika digeber senter ini akan berkedip selama 50 kali. Jadi kedipan pertama itu menandakan bahwasanya baterainya itu sudah perlu di charger. Nanti setelah kedipan ke 50 untuk senternya itu akan mati secara otomatis. Terus untuk cara penchargerannya, berhubung kemarin beliau itu minta dibuatkan video untuk cara mencharger, ini tinggal di nah, tinggal dimasukkan saja seperti ini, pelan-pelan boleh, langsung sodok boleh ya, terserah yang mau memasukkan seperti itu. Kemudian tinggal di charger saja menggunakan Type-C seperti ini. Ketika indikatornya berwarna merah menandakan ini sedang mencharger, dan ketika sudah full nanti akan berwarna biru. Ini untuk baterainya tinggal saya tunggu saja sampai full. Nanti setelah full akan coba saya geber di kegelapan malam. Setelah baterainya full, untuk indikatornya berubah berwarna biru seperti ini. Ini langsung saja ke kegelapan malam untuk mengetahui cahaya yang dihasilkan kurang lebihnya 1, 2, 3 dan cerut. Alah ya Allah, ya Allah. Jeneng redup, jare wis di-upgrade, chip LED wis diganti 6 ampere, driver diganti 6 ampere 12 grup, tapi kok redup yang ngene, kepriwe siri kakang lah. Jadi untuk cahaya yang dihasilkan seperti ini sahabat kreatif, ini karena di grup kelima, untuk grupnya itu 1%, 50% dan 100% kalau nggak salah seperti itu. Jadi di 1%-nya segini sahabat kreatif. 1%-nya kalau dikatakan redup ini memang redup, kalau dikatakan terang ya nggak terlalu terang. Untuk lumennya sendiri saya kurang paham ini berapa lumen. Kemudian untuk mode keduanya, mode medium, cerut. Nah segini, alah ngeblur nyong. Ini aja ngeblur. Nah, kayak gini genah kayak urip. Ini di mode keduanya yang 50%, kalau nggak salah loh ya. Karena di tabelnya saya kurang begitu memperhatikan setelah di setting di grup kelima. Kemudian untuk mode high-nya, cerut. Nah, ini harapan para penonton ya seperti ini setelah di-upgrade gitu ya.
begitu nyala ya langsung curut gitu, langsung wah jen padang. Ini di mode high-nya atau di mode 100%-nya segini sahabat kreatif. Ini untuk karakter cahayanya sorot dan menyebar karena menggunakan XHP 50.3 yang pertama, terus yang kedua reflektornya itu kulit jeruk. Jadi ya untuk sorotnya menyebar seperti ini. Untuk temperatur warnanya 6500 Kelvin. Spesifikasi pada chip LED XHP 50 yang ada di senter ini itu 6500 Kelvin. Ini pada saat digeber untuk bagian panasnya itu menyebar sampai ke ujung ekor penutup baterai. Jadi untuk saya pribadi ketika penyebaran panasnya sampai ke tutup ekor berarti itu cukup baik atau cukup bagus, seperti itu sahabat kreatif. Jadi intinya ini bila mana digunakan di mode high-nya 1 jam lebih ya, non-stop, itu untuk bagian bodinya tidak bisa dipegang lama-lama. Mode 1%, 50% dan ini di 100%-nya. Untuk step down-nya nggak terlalu begitu kelihatan ya. Ini kalau ke pepohonan seperti ini. Nah, ini kalau buat ngulet manuk ya jadi cukup jos sih. Ini tak tembakan dengan jarak 50 meteran. Nah, seperti itu ya untuk cahaya yang dihasilkan. Jadi untuk ujungnya itu cukup lebar, cukup jos lah. Karena menggunakan reflektor kulit jeruk seperti ini. Nah, ini dinyalakan kurang lebihnya 4 menitan saja untuk bagian head. Sampai bagian yang ada switchnya itu sudah mulai anget. Nah, seperti ini. Ini di mode high-nya atau mode 100%-nya. Jadi cukup keren lah. Cukup terang. Wah, seperti itu ya. Ini kebetulan sedang gerimis, jadi ya hawane cocok gue kelon. Primen, kayak gara-gara Kang Wahyu sih ya ngomongnya kelon. Seperti ini. Dan ini akan coba saya bandingkan dengan senter punya saya, yaitu senter Matominco MT35 Mini. Di sebelah kanan Matominco MT35 Mini dan di sebelah kiri Nextool ya. Nah, ini MT35 Mini, kemudian Nextoolnya belum nyala. Mode low, mode medium, mode high-nya. Nah, seperti ini. Bisa kamu perbandingkan sendiri untuk cahaya yang dihasilkan. Untuk sorotnya sih saya rasa sedikit lebih runcing punya si MT35 ya. Daripada punya Nextool. Kalau Nextool itu nyebar seperti ini. Kalau si MT35 ini sorotnya agak runcing. Jadi kalau dari terang ya memang sedikit saja. Sedikit lebih terang daripada yang MT35 Mini. Ini Nextool dan ini MT35 Mini. Seperti ini. Untuk warnanya sama saja, sama persis ya. 6500 Kelvin seperti ini. Ini XHP 50.2 dan ini XHP 50.3. Nah, ini untuk step down-nya sebenarnya ini sudah turun, tapi kalau di kamera nggak begitu kelihatan ya. Nah, seperti ini. Ini punya 10 senter saja yang seperti ini, dibawa ke tengah lapangan ya. Nggak kemah itu main asli ini ya. Jadi ya kalau dikatakan terang, ini ya sudah cukup terang untuk senter Nextool setelah di-upgrade ya. Seperti itu sahabat kreatif. Kalau kamu punya sebuah senter yang bodinya mumpuni untuk driver 6 ampere, silakan kalau ingin upgrade dengan driver 6 ampere dan chip LED XHP 50.3 untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Ini di grup kelima yang hanya memiliki 3 mode 1%, 50% dan 100% untuk hasilnya seperti ini. Untuk video kali ini cukup sampai di sini sahabat kreatif. Semoga dapat memberikan inspirasi serta manfaat bagi kamu yang menonton. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy-joy.